Coba lu bayangin, kalau Nokia dulu nggak ninggalin Migo OS, mungkin dunia smartphone nggak semembosankan sekarang yang cuma dikuasai Android dan iOS. Karena jujur aja, Migo itu bukan OS biasa. Dia visioner, berani, dan punya potensi jadi pemain besar. Di video ini kita bakal bahas salah satu OS paling underrated yang digadang-gadang bakal jadi penantang serius Android dan iOS. Pertanyaannya, seberapa canggih Migo OS di masanya? Semuanya di Flashback in Techno. There was consolidation in the Linux OS sector yesterday as Nokia and Intel announced that they would merge their open source operating systems. Nokia's MIMO and Intel's Mobilin will become MeeGo. MeeGo pertama kali diumumin di Mobile World Congress tahun 2010. Ceritanya bermula dari MIMO, sistem operasi buatan Nokia yang berbasis Debian Linux. Produknya ada di Nokia N900. Sementara Intel punya Mobilin, OS ringan buat netbook. Daripada jalan sendiri-sendiri, mereka mutusin buat gabungin dua proyek itu jadi satu platform baru dan lahirlah MeeGo. Visi mereka gila banget buat ukuran waktu itu, bikin satu OS universal yang bisa dipasang di berbagai perangkat, jadi bukan cuma smartphone. MeeGo dirancang biar bisa hidup di tablet, netbook, smart TV, bahkan mobil. Jadi satu OS yang fleksibel, kayak Linux tapi lebih ramah buat pengguna awam. Kalau sekarang kita sering dengar konsep kayak One UI dari Samsung atau Harmony OS-nya Huawei, itu sebenarnya udah dipikirin belasan tahun lalu sama MeeGo. Kalau lu pernah lihat Nokia N9, satu-satunya flagship yang beneran rilis pakai MeeGo murni. Pasti lo ngerti kenapa banyak reviewer yang suka. Desain antar mukanya kelihatan modern, bahkan kalau dibandingin sama Android dan iOS di era yang sama. Tahun 2011, Android masih ribet dengan tombol fisik dan UI yang masih mentah. iOS masih nempel di skeuomorphism dengan icon gambar yang realistis. Sementara MeeGo udah clean, flat, dan minimalis. Yang bikin makin keren, semua navigasinya berbasis gesture. Nggak ada tombol home, semua kontrol cukup dengan swipe. Mau pindah aplikasi, tinggal swipe. Mau balik ke home, tinggal swipe. Natural dan cepat. Bayangin, Apple baru berani buang tombol home di iPhone X tahun 2017. Sementara MeeGo udah lakuin itu 6 tahun lebih dulu. Multitaskingnya juga serius banget. Kalau Android waktu itu masih suka nge-freeze aplikasi di background, MeeGo bisa jalanin aplikasi secara real time. Buka beberapa aplikasi sekaligus, terus pindah-pindah kayak pakai Alt-Tab di komputer, semua berjalan mulus di background tanpa nge-lag sama sekali. Buat era 2011, ini konsep bener-bener futuristis. Selain tampilannya, fitur yang ditawarin MeeGo juga bikin orang kagum kalau dilihat dari perspektif sekarang. MeeGo udah punya integrasi sosmed bawaan. Facebook, Twitter, email langsung nyatu ke dalam sistem tanpa perlu aplikasi pihak ketiga. Bandingin sama Android yang waktu itu masih ketergantungan sama aplikasi terpisah. Terus soal performa, OS ini juga ringan banget. Nokia N9 cuma dibekali RAM 1GB, tapi sistemnya bisa jalan mulus. Kalau Android Gingerbread di HP dengan spek yang sama, sering banget nge-lag. MeeGo juga open source, jadi fleksibel. Buat para developer atau yang doyan ngoprek, ini surga karena gampang diotak-atik, bisa di-custom sesuai kebutuhan. Dan jangan lupa, Nokia N9 jadi paduan sempurna antara hardware dan software.
Desain polikarbonat unibody yang solid dipadu sama UI yang responsif bikin Nokia N9 dapat julukan Nokia terbaik sepanjang masa. MiGo bahkan punya store sendiri, Nokia Store. Walaupun isinya jelas kalah jauh sama App Store atau Android Market yang sekarang namanya Play Store, tapi seenggaknya fondasi sistemnya udah disiapin. Kalau dikembangin terus bisa aja jadi kuat banget. Kalau lu tanya kenapa MiGo bisa dibilang gagal, jawabannya bukan karena teknologinya kalah, justru teknologinya unggul. Masalah besarnya ada di ekosistem dan keputusan bisnis. Waktu itu, Android dan iOS lagi agresif banget ngembangin toko aplikasi. Developer rame-rame bikin aplikasi buat dua platform itu. Sementara MiGo yang baru lahir jadi terabaikan. Buat para user, OS tanpa aplikasi sama aja kayak HP mahal tapi nggak ada isinya. Di sisi lain, internal Nokia juga lagi nggak sehat. Waktu itu Stephen Elop jadi CEO Nokia dan dia mutusin buat buang MiGo demi deal dengan Microsoft. Nokia akhirnya pindah ke Windows Phone. Padahal MiGo baru banget lahir dan jelas butuh waktu buat berkembang. Banyak yang bilang keputusan Elop itu bunuh diri karena Windows Phone juga gagal dan Nokia jadi makin terpuruk. Intel yang awalnya jadi partner juga nggak ngasih support penuh. Mereka lebih fokus ke hardware mereka sendiri. Jadi begitu Nokia ninggalin MiGo, praktis OS ini nggak punya support penuh lagi. Walaupun gagal, MiGo nggak mati sia-sia. Banyak idenya yang tetap hidup sampai sekarang. Dari sisa-sisa MiGo lahirlah Selfish OS. Operating system bikinan mantan engineer Nokia yang ngebentuk perusahaan baru bernama Jolla. Selfish mungkin nggak populer kayak Android, tapi masih dipakai di beberapa negara. Contohnya Eropa dan Rusia. Konsep navigasi gestur MiGo juga jadi inspirasi buat iOS dan Android modern. Sekarang kita semua udah terbiasa swipe kiri kanan buat pindah aplikasi, swipe ke atas buat balik ke home, dan seterusnya. Itu semua jejak MiGo. Bahkan ide satu OS buat semua perangkat akhirnya dipakai Huawei lewat Harmony OS, Google dengan Fuchsia OS, dan Samsung dengan One UI-nya. Jadi walaupun gagal secara komersil, MiGo sukses ninggalin inspirasi buat generasi OS setelahnya. Jadi seberapa canggih MiGo OS? Jawabannya jelas, canggih banget. Bahkan terlalu canggih di zamannya. Dia udah mikirin masa depan sebelum yang lain sempet kebayang. Sayangnya inovasi tanpa support ekosistem dan keputusan bisnis yang tepat ibarat mobil balap yang mogok sebelum finish. Sekarang giliran lu. Kalau Nokia nggak ninggalin MiGo, kira-kira HP lu hari ini bakal pakai OS apa? Android, iOS, atau MiGo? Tulis di komentar ya. Terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai akhir. Gua cuma mau info, buat kalian yang suka diskusi atau ngebahas gadget dan teknologi jadul, bisa banget gabung ke grup Telegram yang udah gue siapin linknya di deskripsi bawah. Segitu aja dari Nayonet, gua Rio, signing out. Ayo subscribe Nayonet, ayo subscribe.